Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Faridha Fitawi. Saya akan mempresentasikan tentang sistem indera pada manusia. Ada 5 panca indera pada manusia antara lain. Yang pertama yaitu mata, 2 yaitu telinga, 3 itu hidung, 4 lidah, dan kelima yaitu kulit. Mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya pola mata, tetapi otot-otot bergerak bola mata, kontak mata, rongga tempat pada dada, kelopak, dan bulu mata. Mata terdiri dari yaitu pertama mata bagian luar, yang kedua yaitu mata bagian dalam. Bagian mata bagian luar yaitu yang pertama alis. Alis yaitu berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, kelopak mata dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga yaitu kelenjar air mata, aparatus lacrimalis, berfungsi untuk menghasilkan air mata. Yang keempat yaitu bulu mata, membantu menyaring intensitas cahaya yang menyinari mata. Mata bagian dalam yaitu yang pertama terdapat dari sklera, berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. 2 yaitu kornea, selaput bening, berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga yaitu koroid, berperan sebagai menyuplai makanan ke lapisan retina mata. Yang keempat yaitu terdapat iris, selaput pelangi, berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Selanjutnya yaitu terdapat lensa mata. Lensa mata yaitu fungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat retina. Selanjutnya yaitu terdapat retina. Retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Selanjutnya saraf mata. Saraf mata ini berfungsi adalah meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Cara kerja mata yang pertama yaitu terdapat lensa dan otot tampak depan, lalu terdapat otot dan ligamen. Kelainan pada mata yang pertama yaitu presbiopi. Presbiopi adalah penyakit pada mata karena proses penuaan, disebut juga mata tua. Pada anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Yang kedua yaitu hipermetropi. Hipermetropi yaitu mata jauh dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau bisa disebut rabun dekat. Selanjutnya yaitu miopi. Miopi adalah cacat mata yang disebabkan oleh benda mata terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jauh di depan retina. Astigmatisme merupakan kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama sehingga fokusnya tidak sama akibat bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Katarak yaitu cacat mata yaitu buramnya yang berkurang elastisnya lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Imeralopi yaitu rabun senja adalah kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari. Selanjutnya yaitu seroftalsi yaitu kelainan pada mata yaitu kornea menjadi kering dan bersisik. Selanjutnya yaitu ada keratomealasi yaitu kelainan pada mata yaitu kornea menjadi putih dan rusak. Yang kedua yaitu telinga. Telinga berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga yaitu yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga. Yang pertama telinga terdiri dari daun telinga, lubang telinga. Yang kedua yaitu telinga tengah terdiri dari selaput pendengaran, gendang telinga, dan tulang pendengaran. Cara kerja telinga yaitu pertama melalui suara, langsung melalui udara, masuk ke telinga, gendang telinga, ujung saraf, dan disaring oleh otak.
kelainan pada telinga. Yang pertama yaitu tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Yang kedua yaitu congek. Congek yaitu penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu otitis eksterna. Otitis eksterna yaitu suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini bisa menyerang seluruh saluran. Otitis eksterna generalisata atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul furunkel. Yang ketiga yaitu perikonditis adalah suatu infeksi pada tulang rawan kartilago telinga luar. Perikonditis bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Tiga yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pencium dan alat pernapasan. Bagian-bagian hidung yaitu yang pertama lubang hidung, batang hidung, dan rongga hidung. Bagian-bagian hidung. Rongga hidung terdiri dari rambut hidung, berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup. Kelainan pada hidung. Kelainan pada hidung yaitu terdapat rinitis alergika, adalah peradangan hidung karena alergi. Yang kedua yaitu sinusitis, merupakan peradangan sinus yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun, yaitu kronis. Salesma dan influenza merupakan infeksi pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus. Ketiga, anosmia adalah gangguan pada hidung berupa kehilangan kemampuan untuk membawa penyakit dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya cedera atau infeksi di dasar kepala. 4 yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk sebagai indera pengecap. Yang kedua yaitu sebagai alat berbicara. Yang ketiga yaitu mengatur letak makan saat dikunyah. Yang keempat yaitu membantu menelan. Permukaan lidah terdapat papila yang di dalamnya terdapat saraf pengecap selaput yang berendut. Bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Cara kerja lidah. Makan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Kelainan pada lidah yaitu oral candiosis. Penyebab adalah jamur yang disebut Candida albicans. Gejala yaitu lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. Akrobik glossitis. Lidah akan terlihat licin dan mengkilat baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Yang ketiga yaitu geografis tongue, yaitu gejala yaitu lidah seperti peta berpulau-pulau. Yang selanjutnya yaitu fissure tongue, gejala yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah. Yang selanjutnya yaitu glasoporosis. Kelainan ini berupa keluhan pada lidah, di mana lidah terasa sakit dan panas dan terbakar, tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Kulit. Yang kelima yaitu kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai alat peraba. Yang kedua yaitu sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Bagian-bagian kulit. Lapisan luar epidermis terdiri dari kulit ari, berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tepat penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu lapisan melpigi. Yang B yaitu lapisan dalam, dermis, terdiri dari saraf rangsang, berfungsi sebagai sensor pelaba. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Yang ketiga yaitu zat melanin, berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. 4. Jaringan lemak, berfungsi mengendapkan air di kulit agar kulit tetap lembab. Kelenjar keringat, berfungsi mengeluarkan keringat. Selanjutnya yaitu kelenjar minyak, fungsi melumasi kulit agar tidak kering. Cara kerja kulit. Kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui
urat saraf, kemudian otak pengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Kelainan pada kulit. Yang pertama yaitu jerawat. Jerawat mudah menyerang kulit, wajah, leher, punggung, dan dada. Yang kedua yaitu panu. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu nampak sebagai bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai rasa gatal. Yang ketiga yaitu kadas. Kadas menampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkena. Yang keempat yaitu skabies. Skabies disebut pula 7-year itch. Penyakit tersebut disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil, Sarcoptes scabies, dan dapat menular pada orang lain. Ya, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.